Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya nabiil ulumi wal hikam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa mimbar penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, rahimakumullah wa yahdikumullah. Marilah kita bersama-sama mengaturkan rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kesehatan, nikmat iman Islam. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa dalam mimbar penyuluh agama Kabupaten Kulon Progo. Kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala marilah kita aturkan bersama-sama biqaulina tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat berserta salam semoga tersanjungkan keharibaan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau telah menuntun membawa dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang Aidinul Islam pada kesempatan kali ini. Para pemirsa mimbar penyuluh agama yang berbahagia rahimakumullah wa yahdikumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan rahasia terciptanya langit dan rahasia terciptanya bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dalam ayat ini bahwa yang diciptakan oleh Allah, apapun yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaat, ada kegunaannya bagi makhluk sedunia. Walaupun kita rasakan yang satu senang, mungkin ada yang lain kurang senang. Apalagi terciptanya malam, akan lebih senangnya bagi pengantin-pengantin baru. Itu akan lebih senang kalau malamnya itu panjang sekali, melebihi dari malam-malam yang biasanya. Untuk itu menjadikan contoh bagi kita umat manusia bahwa Allah menciptakan apapun, banyak yang senang tapi ada juga yang kurang senang. Maka dari itu hanyalah syukur dan terima kasih kitalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menciptakan malam untuk apa? Untuk istirahatnya makhluk, khususnya manusia. Malam diciptakan identik dengan suasana yang gelap. Karena perkara yang gelap akan menimbulkan istirahat semuanya. Mata istirahat, tangan kaki istirahat, telinga istirahat. Karena mau kemanapun suasana gelap gulita, maka tidak akan bisa berjalan.
dan siangnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi suasana yang terang benderang. Setelah diciptakan malam, diciptakan juga siangnya yang terang benderang, supaya manusia atau makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa beraktivitas kembali untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal manusia dalam waktu pagi menjelang siang dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu mencari nafkah kesana kemari, yang intinya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu siang yang terang benderang. Untuk selanjutnya, Allah Ta'ala juga dalam surat dan ayat yang lain berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Al-ayah. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia itu sendiri yang tidak bersyukur. Pada ayat ini menjelaskan tentang fungsi malam, rahasia malam, untuk apa diciptakan oleh Allah untuk makhluk dan khususnya manusia, adalah untuk beristirahat, mengistirahatkan anggota tubuh dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan pada siang hari. Mata istirahat, telinga istirahat, mulut pun istirahat, tangan kaki istirahat, pikiran pun istirahat. Itu manusia yang bisa menggunakan waktu untuk istirahat. Mungkin di luar sana banyak manusia-manusia, teman-teman kita, yang waktu istirahat malah digunakan untuk perkara yang lain. Kalau itu toh perkara yang positif, alhamdulillah. Kalau perkara yang negatif, innalillah. Untuk siangnya, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk menjalankan aktivitas apapun yang semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah menjadikan malam dan menjadikan siang. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mensyukuri apa yang diberikan kepada Allah untuk kita semua, khususnya manusia. Diumpamakan manusia tidak diberi malam oleh Allah, maka manusia itu akan menggunakan anggota badannya selama 24 jam untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mencari apapun yang ada dan bisa dilihat di dunia ini. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menciptakan malam, memberikan kesempatan untuk makhluk khususnya manusia untuk beristirahat dari berbagai macam kegiatan dan aktivitas. Tapi dalam syariat agama Islam, di waktu malam ini banyak waktu-waktu yang istijabah. Waktu-waktu yang kalau manusia itu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan lebih diutamakan qabulnya oleh Allah. Doa-doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh di waktu malam,
berdoa bainal maghrib wal isya, berdoa dilakukan setelah maghrib sampai isya, itu waktu mustajabah. Doa sepertiga akhir malam, itu juga waktu malam, tapi digunakan untuk perkara yang positif, untuk munajat, mujahadah, minta kepada Allah untuk segala hajat dan tujuannya untuk keperluan dunia dan akhirat. Maka dari itu marilah kita selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, apa itu waktu malam, apa itu waktu siang. Semua kita syukuri dan kita pergunakan untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa mimbar penyuluh agama Islam Kemenak Kulon Progo yang berbahagia, rahimakumullah wa yahdikumullah. Setiap sesuatu yang datang di malam dan siang adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pepatah, bukan tidak datang, tapi mungkin baru di perjalanan. Bukan gagal, tapi kegagalan atau keberhasilan yang masih ditunda oleh Allah untuk diberikan kepada kita semua. Bukan tidak punya apa-apa, tapi Allah Maha tahu, karena kesiapan kita selaku makhluk, khususnya manusia, mungkin belum siap untuk menerima apa-apa. Maka dari itu, siang dan malam selalu kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, marilah kita syukuri, karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa mimbar penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, rahimakumullah wa yahdikumullah. Untuk penghujung apa yang kami sampaikan, marilah kita gunakan malam kita, siang kita untuk selalu mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita cita-citakan, yang kita damba-dambakan, kehidupan dunia dan akhiratnya termasuk nanti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza nuhdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinten menit Mas Saling?